Assalamualaikum Bu Asih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ini alhamdulillah. Ibu sehat? Alhamdulillah. Lama ya nggak berjumpa ya Bu? Iya. Baru ada kegiatan ini. Tugas surat deh. Iya. Ibu mohon maaf ini saya minta waktunya sebentar. Saya mau maturan sama Ibu terkait beberapa tugas yang harus saya laksanakan ini Bu. Kalau menurut Ibu nih langsung saja ya Bu Asih ya. Menurut Bu Asih nih kalau di sekolah kita ini apa saja ya Bu aset yang bisa kita maksimalkan untuk sekolah kita ya Bu? Jadi mungkin ini sebagai warga sekolah juga sudah bisa ya. Sebenarnya sekolah kita tuh punya banyak aset dari segi sumber daya manusia, kemudian aset alam juga hubungan atau relasi dengan berbagai lembaga, juga kondisi sosial yang dan budaya yang cukup mendukung sebenarnya Bu. Banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Iya betul. Kita kan alhamdulillah di sekolah kita dari segi sumber daya manusia contohnya di sekolah kita itu gurunya muda-muda, penuh semangat, selain itu juga siswanya punya karakter yang lumayan bagus, masih muda untuk diarahkan dan dibimbing seperti itu kan. Jadi aset utama adalah Ibu sebagai kepala sekolah, kami sebagai rekan guru gitu, aset yang luar biasa ya Bu ya, punya semangat yang tinggi. Menurut saya sumber daya manusia itu aset yang paling utama karena itu yang menentukan bagaimana pengelolaan aset-aset yang lain untuk pengajaran. Iya. Kalau tadi saya mendengar Ibu sekilas tentang aset lingkungan sekitar nih ya Bu ya, sejauh ini menurut Ibu bagaimana dengan lingkungan sekitar kita? Apakah Ibu punya wacana yang sekiranya nanti mungkin saya atau teman-teman bisa melaksanakan sebuah rencana atau program begitu? Bagaimana menurut Ibu? Iya Bu Hani, itu sebenarnya salah satu wacana untuk mewujudkan visi misi sekolah kita juga. Sekolah kita ini kan lingkungannya cukup asri, kemudian cuma belum dimanfaatkan dengan optimal. Alangkah baiknya kalau lingkungan kita yang sebenarnya sudah asri ini bisa dikelola dengan lebih baik, mungkin untuk pembelajaran ke siswa, barangkali untuk mendidik terkait tanggung jawab, kepedulian terhadap lingkungan. Barangkali Bu Heni punya ide-ide untuk kemajuan sekolah dalam hal itu. Iya ya Bu ya, saya juga terlintas mungkin Ibu yang memberi apa sekiranya yang bisa saya manfaatkan Ibu atau yang bisa saya optimalkan ya Bu kalau terkait lingkungan ini. Ya, kalau sekolah kita kan sebenarnya sudah cukup rindang dengan pohon-pohon besar. Nah, barangkali Bu Heni bisa mengelola lingkungan swasta dengan memperindah dengan bunga-bunga atau mungkin tanaman hias, tanaman obat yang mungkin itu bisa jadi pembelajaran juga untuk siswa. Kalau Ibu bisa saya memanfaatkan tanaman yang kurang tertata itu mungkin ya Bu, nanti bisa yang bagus bisa dijaga. Kira-kira Bu, andai katakan kelas kita kan banyak nah itu kita manfaatkan itu misalnya ada kekurangan tanaman bagaimana ya Bu? Kita kan punya, seperti saya sebutkan tadi, punya banyak sumber daya. Kita punya dukungan yang bagus juga dari wali murid, dari komite. Nah mungkin kita bisa memberdayakan sumber daya tersebut. Saya kira sejauh ini kan dukungan wali murid ketika kita punya program selalu sangat luar biasa ya. Nah mungkin Bu Heni bisa melibatkan wali murid, bisa melibatkan siswa, atau mungkin komite juga bisa. Iya baik Bu, terima kasih sekali atas idenya Ibu. Insya Allah nanti setelah kita diskusi ini saya bisa mulai melangkah untuk memanfaatkan aset yang ada. Kira-kira nih Bu, hal apa yang menarik murid agar mereka itu peduli terhadap lingkungan ya Bu, terkait dengan program yang mungkin nanti akan kita laksanakan ini? Ya, kalau dalam gambaran saya mungkin akan bagus ketika anak bisa belajar memelihara
menanam dan memelihara tanaman Bu Heni itu juga ada apa namanya hasil penelitiannya, di mana pemeliharaan tanaman itu bagus juga untuk penguatan karakter siswa, kesadaran juga. Selain itu dalam proses pemeliharaannya nanti bisa untuk melatih tanggung jawab siswa gitu. Jadi ada tidak semata-mata hanya kita apa tanaman yang kecil-kecil saja, tapi ternyata juga ada efek positif ya, selain Bu, ya. juga lingkungan jadi lebih nyaman, lebih indah untuk lebih indah dan lebih nyaman untuk belajar, tapi ada hal-hal positif yang bisa digali, dipelajari dari perubahan Iya. sampaikan. Baik Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu sudah memberi apa gambaran bahwa di sekolah kita mungkin ada hal yang belum saya ketahui, memberi paparan yang begitu lengkap terkait dengan apa nanti program yang Ibu sampaikan. Insya Allah nanti segera saya tidak lanjuti, mudah-mudahan bermanfaat dan berpihak kepada murid ya, Bu, ya. Semoga ini kalau ada satu dan hal yang diperlukan jangan ragu-ragu untuk Oke, siap Ibu. Sekali lagi terima kasih waktunya. Mungkin masih ada acara yang lain. Saya ucapkan terima kasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Saya sudah mengganggu waktu Bapak Ibu semua. Minta waktunya sebentar ini Bapak Ibu. Saya akan sedikit memaparkan tentang apa ya, aset. Mungkin Bapak Ibu sudah preso bahwa aset itu tidak melulu tentang uang, tentang materi ya Bapak Ibu. Kita ketahui bersama bahwa di sekolah kita itu banyak sekali asetnya gitu. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang apa punya pemahaman aset yang kita miliki itu apa gitu. Mungkin Bu Erni, Bu Mukti, Bu Ika, Pak Tatas, Bu Hani, Bu Tina, juga Pak Ervianto nanti memaparkan mungkin apa yang Bapak Ibu ketahui tentang aset apa yang kita miliki di sekolah ini. Yang mana manfaat aset dari yang kita miliki ini bisa kita maksimalkan penggunaannya atau bisa kita maksimalkan dalam kegiatan belajar mengajar. Monggo bisa Bapak Ibu memberi masukan atau berkomentar, memberi inspirasi kepada siapa? Monggo ya. Kalau menurut saya itu SD kita alhamdulillah pendapat yang menonjol dari SD kita adalah sistem kekeluargaan, dari aspek dari kepala sekolah maupun para guru alhamdulillah bisa bekerja sama dengan mempunyai kekompakan, sehingga kita itu bebas dalam berpendapat, berinteraksi, tetapi kita satu pendapat dalam kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Dan juga mungkin kita juga bekerja sama ya Pak Tatas ya, dari komite, tokoh masyarakat, dan lanjutkan. Ya mungkin Pak Tatas bisa melanjutkan. Ya, saya setuju dengan Bu Ika itu. Jadi itu sebenarnya aset yang paling kuat ya. karena kita bisa bekerjasama. Kemudian orang tua, parent kelas itu juga sangat berpengaruh. Nanti kegiatan-kegiatan itu bisa melibatkan mereka. Dengan kegiatan melibatkan mereka, maka hasilnya pasti akan lebih baik, lebih bagus. Kemarin seperti kegiatan yang kemarin dan juga kita akan kegiatan lagi ya Pak. Itu istilahnya apa? Pameran karya. Ya, kita membutuhkan parent, komite, serta tokoh masyarakat. Ya, jadi kalau menurut Bu Ika dan Pak Tatas bahwa aspek modal manusia ya, modal manusia sosial yang mana kerjasama rekan guru, kepala sekolah, wali murid, dan komite itu kita memiliki aset yang luar biasa ya Pak. Karena bagaimanapun juga sekolah kita akan bisa berkembang dengan baik ketika semuanya bisa berkolaborasi. Oke, baik sekali Pak Tatas, Bu Ika, dan Pak Tatas atas masukannya. Mungkin Bu Mukti atau Bu Erni? Kategori yang kedua bukan seperti yang dikatakan tadi Bu Ika sama Pak Tatas.
Capek ya Bu Erni kok senyum-senyum aja. Oh iya. Modal manusia itu kan di sekolah itu kan ada modal karena internalnya itu ya Apa Bu? Menurut Bu Erni apa? kepala sekolah, kemudian guru, kemudian tentu saja murid ya, Iya. kemudian yang eksternalnya itu komite, kemudian stakeholder yang lainnya yang mendukung keberhasilan dari program-program dari sekolah. Tentu saja kemajuan sekolah kita itu tidak lepas dari dedikasi dari kepala sekolah yang Dedikasi yang tinggi ya Bu ya. dedikasi yang tinggi dan mempunyai semangat untuk memajukan program-program sekolah. Kemudian yang diharapkan untuk anak itu juga semangat dalam belajar itu juga sangat mendukung sekali dengan keberhasilan sekolah kita dalam mencapai cita-cita gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin Bu Mufi nambah. Menurut saya untuk anak-anak karena khususnya untuk kerohanian ibu itu kan anak-anak sini itu banyak yang mengaji ibu di sana itu kan diajarkan ke asmaul husna. Nah makanya baiknya agar mereka supaya lebih hafal dan bisa mengamalkan karena dalam kehidupan sehari nanti kita setiap harinya itu pastinya menghafalkan membacakan dan menghafalkan asmaul husna secara bersama-sama. Begitu. Terima kasih Bu Mufi. Jadi kalau Bu Erni aset manusia yang berada di sekolah kita ini hampir sama kalau Pak Tatas sama Bu Ika sosialnya, bahwa interaksinya. Kalau Bu Erni keberadaan modal manusia, kepala sekolah yang berdedikasi, kemudian Bapak Ibu juga untuk Bu Mufi ini ya, modal agama dan budaya di sekeliling kita. Kalau tidak salah di sekeliling kita selain PPK juga ada pondok pesantren ya Bu. Ya, kebetulan ada pondok pesantren. Iya. Nah itu Ada nanti dua. ada dua pondok pesantren ya, yang mudah-mudahan lingkungan mereka tinggal itu bisa memberi efek positif terhadap kegiatan belajar mengajar kita. Oke, terima kasih sekali Bu Erni juga Bu Mufi. Mungkin Bu Lina, Bu Lina atau Bu ya, Anda mungkin juga dalam melanjutkan untuk siswa tidak lepas dari karena hubungan kita, hubungan keluarga yang sangat baik sehingga anak itu sangat-sangatlah ada teladan, ada contoh dan itulah yang membuat anak-anak itu gampang itu karena ada keteladanan kemurihan dari kita ini. Iya, jadi model dari Bapak Ibu guru yang memiliki keteladanan menjadikan anak semakin bersemangat dalam mengikuti KPR. Terima kasih Bu Tina. Mungkin Bu Hani. Terima kasih. Ini waktunya. Menurut saya yang kita miliki di sini adalah lingkungan yang asri. Kemudian udaranya kan di sini subur, Iya, pohon-pohon ya. Kemudian tanahnya itu subur, ditanami apa saja itu kok dilalaki tumbuh gitu Bu. Tumbuh itu kok mesti panen ya. Longko mati nih gitu loh Bu. Kalau di sini di depan itu ada pohon apa ya Bu, mangga ya Bu. Ya mangga, jambu itu banyak. Di belakang Markisa juga Iya. tadi. Kalau udara nyaman itu untuk anak-anak belajar itu juga udara sejuk untuk anak-anak belajar itu Juga nyaman. nyaman. Gitu. Jadi kalau menurut Bu Hani, ini ya model lingkungan alam ya, bahwa di sekolah kita itu banyak pepohonan, tanahnya subur, bahkan nanam apa saja Tumbuh kalau di sini ya. Bahkan sering digunakan anak untuk pembelajaran. Ya, bagus sekali bahwa pemanfaatan modal lingkungan itu juga bisa kita maksimalkan dalam tidak hanya menghasilkan suplai oksigen ya Pak, tapi Iya. juga untuk praktek dalam Iya, pembelajaran. Iya, bagus sekali Bu. Mungkin Pak Rianto Yang terakhir apa ya? apa kalau Oh, Pak sarananya Bu, sarana. tumbuh itu kok mesti Panen. ya. Longko mati nih gitu loh Bu, kalau di sini
di depan itu ada pohon apa yang Bu pelem Mangga, saya Bu jambu. ya mangga jambu itu Di banyak belakang markisa juga ya. tadi. Kalau udara nyaman itu untuk anak-anak belajar itu juga udara sejuk untuk anak-anak belajar itu Juga nyaman nyaman. gitu. Kalau menurut Bu Ani, ini ya model lingkungan alam ya, bahwa di sekolah kita itu banyak pepohonan, tanahnya subur, bahkan tanam apa saja Tumbuh kalau di sini ya. Bahkan sering digunakan anak untuk pembelajaran. bagus sekali bahwa pemanfaatan model lingkungan itu juga bisa kita maksimalkan dalam tidak hanya menghasilkan suplai oksigen ya Pak, tapi Iya. juga untuk praktek dalam Iya, pembelajaran. Iya, bagus sekali Ibu. Mungkin Pak Rianto Yang terakhir apa ya? apa kalau Oh, Pak sarana Erwin? ya, sarana Sarana. prasarana ya. Sarana prasarana yang yang ada di SD sekolah ya, memiliki ruang kelas yang memiliki ruang kelas yang cukup memadai, luas Cukup ya. ya, halamannya juga lumayan luas, alat-alat peraga, alat-alat olahraga juga sudah cukup lumayan. Kalau WC bagaimana WC. Pak Erwin? Sudah apa, kalau yang perempuan itu sudah cukup, tapi kalau yang laki-laki masih diperbaiki. perlu diperbaiki lagi. Kurang sehat. Jadi kalau Pak Fian yang dipaparkan Pak Fian adalah modal fisik ya Pak, berupa gedung yang sudah sarana prasarana, apalagi ngasto olahraga ya Pak. Jadi peralatan olahraga juga sudah komplit. Nah, ini bisa kita maksimalkan Pak. Termasuk mungkin kalau kita ada lingkungan sekitar di lapangan ya Pak, Fian juga keuntungan kita dan Sebelahan di ya, lapangan. gedung sekolah yang memadai, kemudian lingkungan apa halaman yang luas seperti itu ya. Terima kasih sekali lagi Pak Fian dan Bapak Ibu yang lain. Mungkin ada sedikit tambahan ini Pak Tatas dan Bapak Ibu guru bahwa kita itu punya lingkungan, tadi banyak sekali mengutarakan tentang lingkungan. Saya melihat ada beberapa tanaman yang agak masih kececer atau belum begitu terawat. Penataannya. Nah, ini kalau menurut Bapak Ibu ini apa ya kegiatan yang bisa menarik anak agar kita itu bisa memaksimalkan aset yang ada lebih-lebih di lingkungan ini, bagaimana Bapak Ibu? Mungkin dibuat taman per kelasnya juga bisa. Taman di depan kelas masing-masing. Ya. Kalau Pak Tatas mungkin kayak ada ide mungkin. Ya, kalau kita mendengarkan dari teman-teman tadi, kita punya aset banyak, aset dari manusianya, SDM-nya, Iya. kemudian hubungan antar manusianya, sosialnya, kemudian lingkungannya. Sepertinya program menanam, memelihara tanaman itu sangat cocok kalau akan kita terapkan. Salah satu yang mendukung lagi, sekolah kita ini kan di dalam kampung. Jadi anak-anak itu ya mainnya ya di sekitar sini, orang tua ya ada di sini, sehingga nanti misalnya orang tua, parent kelas, anak juga bisa ikut merawat itu ketika sambil bermain, nyirami atau apa. Jadi itu sangat menurut saya malah sangat, satu bermanfaat, kedua juga melatih tanggung jawab. Karena tidak hanya sekedar menanam itu kan butuh pelihara, perlu memelihara, merawat. Nah di situ sisi lain yang pendidikan yang akan kita tanamkan, pendidikan karakter anak. Oke, jadi seperti halnya Bu Ika, taman di depan kelas gitu ya. Kalau Pak Tatas juga hampir sama nih untuk peduli terhadap lingkungan. Setiap anak tidak hanya cuma menanam saja, tapi melatih tanggung jawab, karakter tanggung jawab terhadap anak ya. Bagus Bapak Ibu. Kemudian kira-kira aktivitas apa ya Pak Bu yang bisa kita arahkan kepada murid untuk bisa peduli terhadap lingkungan? Mungkin lomba Bu, Lomba seni dilombakan setelah anak-anak punya itu ya. Ya, kalau Bapak Ibu ini kira-kira kalau yang di depan itu pot-pot itu kan masih agak berantakan ya, mungkin bisa memanfaatkan lahan yang lain Pak Bu, digantung. Kita taruh berada di mana, di depan kelas, biar terlihat lebih Teras. cantik. Teras juga bisa ya.
ngoten nggih. Mungkin itu sebagai ada digunakan sebagai program per kelas. Setiap kelas untuk berlomba-lomba untuk apakah membuat pot atau menggantung di menata. Iya. Sama itu Bu, perawatannya mungkin dengan kita belajar untuk apa itu yang sekarang lagi ngetren itu Tuhan untuk memanfaatkan limbah-limbah dari ibu kita yang sehabis memasak itu ada limbah kemasan minyak, limbah buah itu memang bisa digunakan untuk pupuk yang diproses dulu untuk dijadikan ekopin. Iya. Ekoenzim. Jadi ada kaitannya ketika anak dilatih untuk peduli terhadap lingkungan dengan program-program itu ya Bu, menanam itu bisa membawa pupuk dari rumah, olahan organik, limbah sampah ya, limbah sampah dari rumah bisa dibawa ke sekolah. Baik Bapak Ibu, saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu semua. Apa saja aset yang bisa kita maksimalkan, monggo nanti kita bersama-sama dengan Bapak Ibu guru yang lain tentunya yang punya kelas nanti bisa menggiatkan kepada anak untuk memberi edukasi bahwa kita memang harus peduli terhadap lingkungan dengan berbagai macam cara. Sekali lagi Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu dicatat sebagai amal. Karena ini sudah saatnya makan siang atau untuk ngejus, monggo kita akhiri perjumpaan atau diskusi kali ini dengan saya tutup dengan salam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Siang. Bu Heni ucapkan terima kasih sekali untuk anak kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Nah, pada siang hari ini Bu Heni akan meminta waktu kalian sebentar. Kita akan berbincang-bincang, kita akan berdiskusi tentang sesuatu hal. Nah, sebelum ke permasalahan diskusi nih, Bu Heni mau tanya nih, apa yang kamu ketahui tentang aset? Harta? Harta berupa apa? Uang. Setahu kamu kalau yang namanya aset itu harta, uang gitu ya? Uang. Padahal tidak hanya uang, harta gitu, tapi apa saja? Kira-kira apa? Barang berupa berupa apa, Mbak? Almari. Oh ya. Kalau yang kita tinggali di rumah berarti apa? Bangunan rumah. Kalau di sekolah? Yang kita gedung sekolah. Oke, nah anak-anak pada hari ini, siang ini Bu Heni akan menyampaikan tentang aset yang ada di sekolah. Nah, seperti yang kamu ketahui anak-anak, bahwa aset itu tidak hanya berupa uang atau barang, tetapi banyak aset yang ada di sekitar kita, lebih-lebih di sekolah kita ini. Aset yang pertama yaitu aset yang hidup, yaitu berupa aset apa? Manusia. Manusia. Hewan juga aset. Kalau di rumah kamu itu punya kambing, berarti itu aset ya. Nah, kalau di sekolah karena nggak ada hewan, berarti kita tidak punya aset yang berupa hewan. Nah, kalau Mas Rafa nih, aset yang pertama yang berupa apa tadi? Manusia. Manusia itu di sekolah ada siapa saja? Siswa. Bapak Ibu guru. Ada siswa dan Bapak Ibu guru. Nah, menurut Mas Rafa, kalau Bapak Ibu guru atau teman kamu di sekolah itu yang seperti apa? Baik, pinter. Teman kamu baik, pinter. Ya. Kalau Bapak Ibu gurunya? Baik, pinter dengan penuh kasih sayang. Pinter, oke, terima kasih ya. Kalau Mbak Ata nih, sama Mbak Ata hampir sama dengan
manusia tadi disebutkan Mas Bapak, ada siswa, ada Bapak Ibu guru ya. Selain Bapak Ibu guru, ada siapa yang terlibat dengan sekolah? Teman, selain teman, siapa? Kalau Bapak Ibu guru kan orang tua di sekolah. Kalau yang di rumah, ibu bapak atau orang tua kamu ya. Nah, orang tua itu keterlibatannya di sekolah dalam bentuk apa? Wali murid atau komite. Rapat komite ya. Ada biasanya kita anak-anak besok pulang lebih awal karena kita akan mengadakan rapat komite lah. Komite ini adalah perkumpulan wali murid dan beberapa tokoh masyarakat yang terlibat di dalam kegiatan sekolah. Nah, bagaimana menurut Mbak Tata nih kalau komite atau wali murid yang berkecimpung dengan sekolah sejauh ini? Sering membantu dalam kegiatan. Sering membantu ya. Kamu sendirian kalau kita punya kegiatan itu biasanya Bapak Ibu guru terlibat dalam Bapak Ibu guru dan wali murid serta komite terlibat dalam kegiatan sekolah. Oke, selanjutnya selain Bapak Ibu guru, anak-anak, siswa, komite gitu, yang bukan berupa barang, yang bukan berupa manusia tadi berupa apa? Berupa bangunan. Bagus. Bangunan berarti apa? Ruang kelas. Ya, gedung yang terdiri dari ruang kelas. Apa saja coba Mbak Fiona mewakili kelas 4? Gedung sekolah. Kursi. LCD. Kalau LCD biasanya bisa nyala dengan apa? Listrik termasuk aset bukan? Listrik. Kalau biasanya listrik nyetel LCD pakai apa biar bisa nyala, bisa lihat dunia luas? Internet. Berarti jaringan wifi ya, jaringan wifi. Kemudian ke kamar mandi kita cuci tangan dan sebagainya menggunakan air juga termasuk aset yang dimiliki oleh sekolah. Selain itu, coba Mbak siapa ini? Mbak Yahra. Mbak Yahra ya. Mbak Yahra, di sekeliling rumah kamu itu kamu biasanya apa? Ngajinya di mana? Di TPG. TPG termasuk apa? Aset ya. Karena hubungannya kalau Mbak Yahra dan anak-anak semua ngaji di sana itu membantu kelancaran dalam kegiatan sekolah. Selain TPG kalau Mbak Pipit, pondok kamu tinggal di pondok ya. Nah, tinggal di pondok, pendidikan yang ada di pondok membantu kamu dalam proses belajar mengajar. Contohnya kan sering kita ya, sebelum kita kegiatan belajar mengajar, kita membaca dan menghafal Asmaul Husna. Oke. Kemudian selain itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Terima kasih untuk yang kedua kalinya Bu Ni mengumpulkan perwakilan dari kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 ya. Bu Ni minta waktunya sebentar ya, nggak apa-apa deh. Jadi anak-anak, kalau pertemuan lalu kita sudah berbicara tentang aset. Kemarin masih ingat? Aset, ada aset apa saja? Tubuh manusia, gedung, fisik ya, kemudian apa? Politik, terus lingkungan sekitar kita, alam, kemudian ada Bapak Ibu guru, murid dan sebagainya ya. Nah, lingkungan sekitar kita juga merupakan aset yang ada di sekolah. Terus Bu Heni hari ini mau nanya nih, kira-kira kalau terkait dengan aset, kamu melihat di sekolah kita ada apa aset yang bisa kita
kembangkan atau bisa kita manfaatkan atau bisa kita jadikan sebuah program untuk kita semua, kira-kira apa? Tumbuhan. Di sekolah kita banyak sekali tumbuhan ya. Tumbuhan apa? Tumbuhan yang besar apa yang bunga yang kecil-kecil? Di kelas 4 banyak sekali ya. Nah, itu. Kalau yang lain mungkin apa yang bisa kita kembangkan? Kalau tumbuhan yang daunnya sudah kering itu juga termasuk aset ya, bisa kita manfaatkan menjadi apa? Pupuk. Betul. Nah, kalau ini yang anak ada wacana, kita melihat di sekeliling kita banyak tanaman bunga gitu ya. Kira-kira pengen kamu apain atau kamu pengen punya rencana apa? Buat taman. Buat apa? Taman. Taman di mana? Di sebelah kelas. Oh, taman yang ada di bawah gitu. Oke. Kalau kelas 5 pengen apa? Hah? Menjualnya. Oh, tanaman bunga yang ada di kelas 5 mau dijual ya. Boleh, nanti uangnya kalau laku untuk kegiatan kelas gitu ya. Kalau kelas 6 greenhouse. Oh, greenhouse bagus. Greenhouse, jadi kira-kira kita taruh di mana greenhouse? Di sana ya, di bawah dekat pohon jati itu ya. Nah, oke, bagus sekali idenya. Greenhouse itu juga termasuk kegiatan memanfaatkan atau mengolah tanaman yang dijadikan satu ya. Greenhouse itu berarti rumah hijau. Jadi ada satu rumah gitu, rumah yang tidak permanen gitu. Permanen juga bisa, tapi bukan berarti rumah yang ada itunya ya, bukan rumah tempat tinggal, tapi untuk tempat tinggal tanaman. Bagus sekali. Kira-kira ada lagi mungkin bangunan yang bisa kita manfaatkan. Wah, kelas 4 boleh punya hijau. Apa? Kalau tadi kelas 4 tanaman di taman di depan kelas. Kalau kelas 6 greenhouse ya, Mas Rafa. Di rumah punya Mas Rafa? Enggak, tapi pernah lihat ya. Kalau kelas 5 idenya punya apa? Di tempat kita ini masih ada mungkin lahan yang ada apa Mas? Tembok. Tembok kira-kira mau dibikin apa? Tempat tanaman gantung. Oke. Kira-kira kalau tempat tanaman gantung terus taruh di mana? Atas. Digantungin di tembok. Tembok yang mana? Yang ada di dalam kelas? Di depan kelas itu ya. Kamu kok jeli sekali melihat ada bukan tembok, yang itu apa? Ada tiang yang ada ini ada tempat kosongnya untuk apa? Untuk naruh apa? Nah, kira-kira kalau kamu pengen ada tanaman yang digantung, pinginnya potnya dari mana? Beli. Dari rumah, boleh. Dari mana? Bahan bekas. Fabian, kira-kira Fabian kalau bahan bekas apa? Nah, dari bahan bekas apa? Apa? Botol, galon. Oh boleh. Galon itu biasanya ya kalau yang kayak mineral itu kan sudah bisa ditukar kembali. Nah itu juga bisa dimanfaatkan. Kalau digantung nanti berarti bisa dilubungi. Boleh juga dengan apa? Selain kalau galon itu kan gede. Kalau yang lebih kecil kira-kira apa? Botol bekas. Kalau ember ya Pak buat tanaman biasanya. Kalau ember bekas itu nantinya tidak digantung, tetapi di dalam di bawah ya. Oke. Nanti potnya kalau menurut anak-anak nih, pot yang digantung bisa dari botol bekas, dari pot lama yang udah nggak kepakai gitu ya. Kira-kira biar lebih menarik mau diapakan? Dicat boleh, dipilok juga boleh. Intinya biar apa? Bagus. Jadi kalau dari pot yang udah nggak kepakai
dari rumah itu diwarna-warna jadi lebih bagus ya. Oke, bagus sekali idenya anak-anak. Kalau menurut anak-anak dengan kita memanfaatkan tanaman, kemudian nanti kita akan melaksanakan program, kira-kira tujuan dari itu untuk siapa? Untuk semua, ya untuk seluruh keluarga sekolah. Lebih ke apa? Kalau kamu lihat tanaman menggantung atau kira-kira tanaman itu yang tadinya di sana kita rawat, kita apa jadikan tanaman gantung, kira-kira enak nggak dilihat? Enak. Oke, setuju ya.